2025 has been a really good year for me, and I want 2026 to be a good one too. So I'm going to reset routine today, and I will sharing everything with you guys so we can start 2026 with the positive, clear mindset, and we can make 2026 our best year yet. So gak kerasa tiba-tiba udah akhir tahun lagi, padahal kayak baru 2 bulan kemarin, tapi ternyata udah di bulan Desember lagi. So it's time for another New Year's resolution. Set rutin kayaknya bakal jadi rutinitas aku tiap tahun untuk selalu mengingat atas pencapaian di setiap akhir tahunnya, dan aku mungkin akan bikin video kayak gini setiap akhir tahun untuk mengevaluasi hasil dari vision board dan resolusi yang udah aku buat. Hal pertama yang akan aku kasih tahu ke kalian adalah hampir 70% atau sekitar 65% dari vision board dan resolusi yang udah aku buat setiap tahun. By the way, aku bikin resolusi itu sejak tahun 2025, dan aku bikin vision board itu sejak tahun 2024. Aku tahu ada beberapa hal yang memang nggak bisa tercapai karena mungkin aku masukkan hal yang impossible. Looking back to 2025, bahkan sebelum tahun 2025 dimulai, aku juga nulis resolusi untuk tahun tersebut. Yang pertama, aku nulis resolusi 2025. Setiap mau bikin vision board, itu kita harus tuliskan listnya apa. Jadi vision board nggak ngasal tentang gambar yang estetik, tapi kita perlu nulis apa aja yang benar-benar kita mau capai di tahun yang akan datang, seputar poin-poin yang emang kita perluin di dalam kehidupan, healthier, personal, business, work, anything. Terus kita bisa listin secara rinci apa aja yang kita mau di poin-poin itu. Kita lebih tahu dan jelas untuk arahnya mau kemana. Consume healthier. Jadi ini terjadi tahun 2025, aku lebih sering mengonsumsi air mineral yang ada di rumah, dan aku mengurangi minuman-minuman manis kayak teh pucuk. Tapi di tahun kemarin aku bener-bener stop minum-minuman manis, kecuali kalau aku lagi keluar sama keluarga ke tempat makan. Tapi kayaknya aku lebih sering misalkan keluar dan makan pesennya air putih. Ya, aku lebih banyak minum air putih di tahun 2025 ini daripada tahun sebelumnya. Terus aku juga makan sayur lebih banyak dan buah-buahan. Oh ya guys, aku nggak tahu, aku ngerasa aja di tahun 2025 ini buah itu selalu ada di rumahku. Kayak mungkin nggak ada itu sekitar 1 atau 2-3 harian. Selain itu, buah itu pasti ada di rumah. Jadi aku lebih banyak makan buah tahun ini. Oh ya, aku juga setiap ke kampus itu pasti bekal dari awal aku ngampus sampai semester akhir. Terus ada scale up my business. Ini sebenarnya nggak terlalu aku pegang ya, soalnya tahun 2025 kemarin aku bener-bener sibuk banget praktik, terus ujian, nyusun tugas akhir. Kalian tahu aku dari dulu itu suka jualan kayak apapun itu. Dulu aku pernah jualan rice box, aku titipin di Brawijaya, itu kayak nasi ayam pedas gitu, rice box, ayam geprek. Terus aku juga pernah jual pizza bikinanku sendiri, bener-bener bikinanku, dan ada packagingnya, boxnya lucu banget, putih polos dan ada logo AL. Terus aku juga jual brownies. Terus aku juga sempet just tip sepatu atau footwear, dan karena aku member di satu brand gitu, aku sempet jualin barang itu karena lagi diskon. Tahun ini aku udah kayak ada pandangan udah lebih jelas, bukan jelas sih, tapi aku tahulah arahnya mau kemana. Terus exercise more, ini aku juga super proud karena aku setelah lulus lebih sering olahraga daripada hari-hari sebelumnya. Dan biasanya aku olahraga itu di sekitar area rumahku, kayak lari atau apapun itu. Tapi sekarang karena nggak ada kegiatan di kampus lagi, aku rutin ikut adik aku tanding as a supporter, karena kan kalau pertandingan pasti lama dan harus nunggu masuk 16 besar, 8 besar, 4 besar, perebutan juara 1, 2, 3 gitu kan. Nah, setiap breaknya itu aku gunain untuk lari di sekitar area perumahannya atau di jalan masuknya untuk ke lapangan itu. Jadi seru aja ternyata. Jadi aku bisa ngerasain tempat baru untuk aku berolahraga. So aku works di resolution yang ini.
ada journaling dan self development. Untuk yang ini aku apapun itu aku tulis, karena kayak aku nulis tuh ngerasa kayak meskipun impossible tuh masih cocok di aku dan realistis aja, nggak yang impossible banget untuk dicapai gitu. Jadi journaling menurutku juga bagus dan ngerasa bener-bener bisa dapetin apa yang aku mau gitu. Terus dengan journaling juga itu bantu aku lebih deket Tuhan, karena kadang dimana waktu aku mau berdoa itu masih susah untuk mengucapkan, tapi dengan journaling aku biasanya selipin doa-doa dan aku ucapin apa yang ingin aku doakan, itu aku tulis dan itu lebih enak dibacanya dan disampaikannya karena terasa apa yang aku mau itu udah tertata. Starting YouTube dan vlog ADML. Untuk yang ini ternyata aku masih susah karena selama 2025 aku full kuliah dan ada praktik ujian dan segala macem, jadi aku nggak bisa bikin video di sela-sela itu, padahal aku pingin bikin video karena aku emang menikmati ngedit dan ngevideo apapun, tapi ya karena nggak ada waktu. Oke, dan officially tahun 2025 ini jadi tahun pertamaku untuk aku buat video bisa rutin, dan mungkin untuk kedepannya setiap tahun aku bikin video kayak gini lagi karena aku juga mau tahu apa aja yang sudah terrealisasikan setiap aku bikin vision board, karena aku ngerasa 2 tahun terakhir kemarin saat aku bikin itu bener-bener works dan ada hasilnya di aku. So aku ingin tahu vision board ini tetap cocok aku pakai sebagai media yang bantu aku untuk memenuhi resolusi itu tadi. Jadi sekarang kita masuk ke resolusi 2026. Yang pertama, kita perlu nulis kayak di tahun kemarin resolution yang udah ada template-nya. Kalian bisa cari template di Pinterest. Kalau sudah, kalian lebih gampang untuk ngisi per poin-poinnya, kayak dijabarin aja sesuai apa yang bener-bener kalian mau untuk resolusi kalian di tahun depan. Jadi kayak misalkan ini aku kan udah nulis di buku yang lain, misalkan work or business itu aku ada target tabungan sekian, terus itu aku harus ada target kapan aku posting. Jadi kalian bisa list apa aja yang emang kalian pingin lakuin dan kalian harapin di tahun depan. Terus kayak di personal, aku lebih pingin bisa mengatur waktuku sesuai jadwal, jadi aku udah bikin jadwal untuk tahun depan emang per harinya kayak gimana biar hari-hariku nggak boring. Misalkan di tahun kemarin aku bener-bener break, maksudnya udah 3 tahun, sekitar 2 atau 3 tahunan aku break dari hobi-hobiku. Biasanya aku suka nulis, gambar, atau melukis, tapi bener-bener waktu aku kuliah kemarin aku break dari itu. Terus juga main gitar aku sama sekali nggak pegang, jadi aku bikinin jadwal kayak aku pingin bisa lagi di hobi-hobiku itu setelah 3 tahun aku bener-bener break dari semua hal itu. Jadi kayak jangan sampai aku kehilangan apa yang dulu aku udah pernah coba dan udah aku bisa. Jadi aku tetap pengen bisa di diriku yang dulu, cuman aku jadi versi yang lebih baik di tahun depan, karena di tahun yang lalu aku nggak gitu posting atau apapun tentang hobiku. Jadi ya aku sangat ingin menikmati hobiku dengan aktif di media sosial kayak gini. Oke, udah kira-kira gitu gambaran resolusi dan cara menulis resolusinya. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang list resolusi atau apapun tentang vision board, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa DM aku untuk tanya-tanya hal yang berkaitan dengan resolution atau vision board. Mungkin kalian mau template Canva-ku, mungkin aku akan share ya biar kalian lebih gampang untuk bikinnya nanti. Nah, terus step yang selanjutnya kalian bisa mulai cari gambar yang sesuai dengan apa yang udah kalian tulis di resolusi kalian. Kalian kan tadi udah nulis beberapa gambaran dari resolusi yang kalian mau, terus kalian bisa cari gambar-gambar yang benar-benar sesuai. Misalkan kalian dengan melihat gambar itu kayak ngerasa feel-nya dan vibes-nya sesuai dengan apa yang kalian harapin
di resolusi kalian bisa simpan gambar itu. Jadi yang pertama pastiin kalian punya aplikasi Pinterest, karena di Pinterest lebih banyak variannya dan banyak tipe vibes yang kalian mau. Setelah kalian punya Pinterest, kalau kalian tahu di Pinterest itu ada yang namanya pin. Jadi kalian bisa golongin beberapa pin yang mau kalian simpan. Misalkan aku bikin punyaku itu FB26 untuk vision boardku yang 2026. Jadi kalian bisa golongin gambar-gambar yang mau kalian simpan di folder FB26 itu. Jadi setelah kalian simpan dan masukin ke pin itu tadi, bisa download. Kalau udah clear dengan gambar-gambar yang kalian ingin download, step selanjutnya adalah kalian pilih 3 cara. Jadi yang pertama, kalian bisa untuk langsung jadiin vision board itu sebagai wallpaper handphone atau laptop kalian. Jadi kalian tinggal download gambar-gambar itu tadi dan langsung editing di Canva. Setelah udah, kalian tinggal download dan clear sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Yang kedua, caranya kayak sekarang aku terapin di tahun ini. Jadi aku editing di Canva, setelah clear aku download dan aku print, terus aku masukin di album. Jadi kelihatannya lebih rapi dan tahan lama. Terus yang ketiga, itu cara-cara yang digunain sama orang-orang, kayak lebih banyak orang-orang menggunakan cara yang ketiga ini karena kalian bisa print sesuai ukuran yang kalian mau dan luas tempat atau alas yang nanti kalian tempel. Jadi kalian print semua gambar yang kalian udah download secara acak, nggak perlu diedit dulu di Canva. Setelah kalian print, kalian tinggal gunting sesuai ukuran yang kalian mau dan sesuai bentuk yang kalian mau juga. Setelah itu kalian tempelin di kanvas. Kalau aku tahun 2024 kemarin bikin dan pakai cara yang ketiga ini, feel-nya dapat ketika kita bikin vision board, karena kita benar-benar gunting dan lihat gambar itu, jadi kayak ngerasa satisfying. Tapi di aku nggak rapi karena kemarin aku cuman pakai double tip untuk nempelin gambarnya, dan jadinya ada beberapa gambar yang lepas tanpa sepengetahuanku. Jadi untuk kali ini pakai cara yang kedua itu tadi. So kalian bisa pilih cara kalian masing-masing, dan vision board bisa diletakkan di mana aja. Kalian cuma perlu ingat aja kalau pernah bikin vision board, jadi nggak perlu dilihat setiap hari. Ketika kalian ingat kalian pernah bikin vision board, kalian pasti balik ke vision board itu untuk memastikan apakah sudah ada yang terpenuhi atau sudah ada yang tercapai. Karena di tahun 2025 ini aku bikin vision board dan aku sama sekali nggak pernah ngeliat vision boardku karena aku terlalu sibuk dengan kuliah. So yeah, I hope you enjoyed in this video and semoga ini bermanfaat. Silahkan kalian membuat vision board kalian untuk tahun 2026 dan pastiin juga kalian ingat detail-detail apa yang udah kalian cantumin di gambar itu. Jadi kalian lebih aware dengan vision board kalian dan kalian lebih enjoy in your life. Okay, I hope that 2026 will be great year for all of us, and I'll see you guys in my next video. Bye.